Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, nasihat dari kitab Roma pasal 12 ayat 13 mengatakan, bantulah orang-orang kudus dalam kekurangannya dan usahakan untuk selalu memberi tumpangan. Nah saudara, sebetulnya di dalam Roma 12 itu hal-hal yang praktis diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma yang memberitahu kalau kita mau ibadah kepada Tuhan, kita harus menyerahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah kita cara berpikirnya seperti dunia ini, tetapi kita harus berpikir memperbaharui budi kita supaya kita tahu ya mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Nah saudara-saudara, itu sebabnya lalu diberitahu kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah menjadi anak-anak yang sudah tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang sudah dipindahkan ke dalam terang oleh kasih Kristus kepada kita, maka hidup kita harus berpadanan. Nah, antaranya kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang kudus yang dalam kekurangan. Maksudnya orang-orang kudus itu orang-orang yang sudah dipindahkan, orang-orang yang sudah diambil dari tadinya mereka hidup dalam dosa, sekarang sudah dipisahkan ya, jadi menjadi anak-anak Tuhan. Nah memang orang kekurangan di mana-mana ya, selalu ada orang yang kekurangan. Seperti kata Tuhan Yesus, orang miskin itu selalu ada dekat kamu. Berarti di mana-mana memang ada orang kekurangan. Khususnya kalau mereka sudah sama-sama dalam tubuh Kristus, kita harus sama-sama memperhatikan supaya hidup kita itu betul menunjukkan melayani Tuhan dalam kasih ya. Jadi ini salah satu pelayanan itu memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Orang-orang kekurangan ya kita beri bantuan ya. Yang kedua, memberi tumpangan. Nah saudara, ini zaman itu orang kan sering bepergian. Orang dari satu kota ke kota lain. Orang dulu tuh mudah berpindah-pindah bepergian. Mengapa? Karena mereka kalau pergi hanya bawa gembolan aja gitu ya. Tidak seperti sekarang kalau pergi orang wah khawatir rumahnya karena banyak harta bendanya, banyak perabot-perabot rumahnya. Kalau orang dulu tidak, itu sebabnya mereka pergi ya tidak khawatir apa-apa bepergian. Lalu orang-orang yang sama-sama di dalam Tuhan suka memberi tumpangan. Itu sebabnya mereka tidak khawatir bepergian ya. Dan memang kalau kita bisa memberi tumpangan itu indah sekali, seperti Nabi Elisa pada waktu dalam perjalanan selalu ada, kalau dia lewat di tempat wanita Sunem itu ya, keluarganya menyediakan satu kamar khusus pada waktu Nabi melewati daerahnya, dia sediakan tempat untuk menginap. Nah saudara-saudara, sebetulnya ini prinsip yang baik sekali ya. Memang banyak orang yang takut, ada juga orang Kristen, orang yang sudah dalam Tuhan tapi hidupnya tidak benar ya. Ada yang masih berani mencuri, ada yang berani mengambil barang dari rumah orang. Itu menyebabkan orang takut memberi tumpangan kepada orang lain ya. Jadi ada yang dengan penipuan ya. Saya pernah orang mampir ke rumah saya, Alkitab saya diambil, Alkitab yang sudah ada catatan yang ada coret-coret yang saya pakai sehari-hari. Lalu dia pergi ke kota-kota lain kepada hamba-hamba Tuhan, tunjukkan tuh saya temannya Ibu Susi ya, Alkitabnya aja dikasih ke saya padahal dia ambil dari rumah saya. Wah,
itu menakutkan sekali, dan orang itu mengambil barang-barang di dalam rumah di mana dia tinggal, ya. Memang itu menyebabkan orang tidak percaya. Itu menyebabkan orang pikir ya anak Tuhan juga sama saja, ada yang demikian. Jadi itu sebabnya kita kalau sudah menjadi anak Tuhan jangan begitu. Kita harus punya integritas. Kita tunjukkan bahwa kita memang anak Tuhan, perbuatan kita sesuai dengan anak-anak dalam terang. Anak-anak yang sudah dipindahkan dari hidup dosa di dalam hidup terang. Demikian saudara-saudara, saya harap renungan yang singkat ini dapat saudara maknai, saudara dapat mengerti bahwa kita perlu saling menolong dengan orang-orang yang kudus, ya. Kita harus memberi tumpangan kepada orang lain. Namun demikian, jangan sampai perbuatan kita itu menyebabkan orang tidak percaya, sehingga sulit untuk orang memberi bantuan, sulit untuk orang memberi tumpangan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan hidup kami harus saling memperhatikan, saling menolong, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Demikian hendaklah hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan orang-orang yang ikut renungan ini, supaya Tuhan berkati mereka, hidup mereka supaya bisa berpadanan dengan panggilan mereka, dan juga hidup mereka dapat memuliakan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.